Hello, everybody. I would like to talk to you Halo today semuanya. about Germany. Malam ini, saya ingin berbicara kepada Anda tentang pelanggaran berikutnya yang mungkin dilakukan Jerman terhadap komitmen internasionalnya. Yang saya maksud adalah hal berikut. Seperti yang baru-baru ini dikatakan oleh Menteri Pertahanan Jerman, Jerman sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembalikan wajib militer pada tahun 2026. Pada tahun 2011, Jerman menghentikan wajib militer, yaitu dinas militer wajib bagi penduduk laki-laki mereka. Dan sejak saat itu, dinas di Bundeswehr, angkatan bersenjata Jerman, bersifat sukarela. Namun hal ini sendiri bukanlah masalah terbesar. Ini tentu saja merupakan bagian dari seluruh upaya persenjataan kembali dan fanatisme Eropa saat ini tentang perlunya lebih banyak senjata, lebih banyak kekuatan militer, lebih banyak daya tembak, dan lebih banyak kemampuan. Karena mereka sangat ketakutan sejak Amerika Serikat pada dasarnya membalikan badan terhadap proyek Ukraina. Mereka sangat tidak senang dengan hal itu. Dan sekarang, pembicaraan tentang kerentanan ini digunakan oleh para pendukung perang dan mesin perang untuk mengubah kebijakan yang sebelumnya sudah dianggap tetap. Hal yang saya bicarakan di sini bukanlah soal wajib militer, melainkan apa yang sudah secara tidak sadar direncanakan oleh orang-orang ini, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional Jerman, terutama perjanjian yang dimilikinya dengan Uni Soviet dan negara penerusnya, Rusia. Hal yang paling saya khawatirkan di sini adalah bagian di mana Tuan Pistorius, Menteri Pertahanan, mengatakan bahwa Jerman harus mampu memobilisasi total 460.000 tentara dan cadangan. Pertama-tama, Anda akan melihat bahwa kekuatan ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang kita ketahui dimiliki Rusia atau yang mampu mereka mobilisasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kita sedang membicarakan hanya salah satu negara NATO, dan kita melihat bagaimana orang Jerman memandang diri mereka sebagai bagian dari kekuatan serangan NATO yang terintegrasi, atau setidaknya Eropa. Masalahnya, angka ini hanya disajikan seolah-olah ini akan menjadi tujuan baru yang tidak bermasalah. Dan hanya untuk memberitahu Anda, saya mencoba mencari di berbagai media, dan saya juga menemukan media Jerman, T-Online, yang membahas angka yang sama. Jadi angka ini bukan hanya ciptaan Russia Today. Kemungkinan besar inilah yang sedang direncanakan Jerman di balik layar. Sekarang, mengapa 460.000 menjadi masalah? Ini menjadi masalah karena ada perjanjian internasional yang disebut Perjanjian Penyelesaian Akhir terkait Jerman. Saat Sep Feed Jani Marfarlisten 2+4 kanun di negasikan telbing kedua, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis, dan dua Jerman pada sebahat itu. Britain and France and the two Germanys at the time. You remember, right? Back in 1989, 1990. Kamu ingat kan? Dulu, pada tahun 1989-1990, ada dua Jerman. Ada Republik Federal, dan ada juga Republik Demokratik Jerman, atau GDR. Dan yang terjadi tentu saja adalah GDR sepenuhnya ditelan oleh Republik Federal. GDR berhenti ada. Tapi dalam proses menuju peristiwa ini, yang seharusnya disebut sebagai penyerapan, tapi yang kita kenang hari ini sebagai reunifikasi, saya menolak istilah itu, karena sebenarnya bukan reunifikasi. Itu adalah penyerapan. Itu adalah akhir dari GDR. Dan GDR juga secara hukum, menurut hukum internasional, berhenti menjadi subjek hukum internasional karena telah dibubarkan. Kelanjutannya, tentu saja adalah Republik Federal. The continuation is of course the Federal Republic, but that's another issue. The point is that there were these negotiations. Tapi itu adalah masalah lain. Intinya adalah bahwa ada negosiasi yang terjadi, dan pada dasarnya dokumen ini, perjanjian hukum, kerangka hukum, untuk selamanya mengakhiri, membawa perdamaian final, mengakhiri Perang Dunia Kedua secara tuntas. Perang Dunia Kedua, pertempurannya sendiri, berakhir pada tahun 1945. Lalu ada kesepakatan di semua pihak. Kemudian ada dua Jerman, dan kemudian ada kesepakatan de facto di Eropa. Dalam skenario Perang Dingin, ada tirai besi, dan ada garis kontak keras antara tim Jerman Barat. Dan tentu saja selalu ada isu kontroversial mengenai Berlin. Berlin Barat menjadi bagian dari Republik Federal meskipun sepenuhnya dikelilingi oleh Republik Demokratik Jerman.
Republic, while entirely enclosed within the German Democratic Republic. I mean, all of this problematic history was there. Maksud saya, semua sejarah bermasalah ini ada karena tidak pernah ada penyelesaian menyeluruh yang disepakati mengenai situasi Eropa. Penyelesaian itu harus menunggu hingga tahun 1990. Dan inilah dia, perjanjian penyelesaian akhir mengenai Jerman. Anda bisa mengunduhnya. Dokumennya tersedia dalam bahasa Inggris. Dan jika Anda membacanya, Anda akan tahu bahwa inilah dokumen yang merinci syarat-syarat di mana kedua Jerman diizinkan untuk bersatu. Atau di bawah kondisi apa, Republik Federal diizinkan, und ab Republik Demokratik Jerman. Saya harus mengatakan, ini juga sesuatu yang diinginkan oleh Republik Demokratik Jerman. Ini resep enam pihak yang ingin bersel dengan datangan dari semua pihak. Ended with signatures from all sides, but very importantly, Tapi yang sangat penting adalah bahwa kekuatan pemenang Perang Dunia Kedua yang menyetujui hal ini. Dan jika Anda melihat ke halaman nomor 3, pasal 3, mari kita baca paragraf kedua terlebih dahulu, karena ini cukup penting. Paragraf kedua ini menjelaskan apa yang diizinkan dimiliki Jerman dalam hal kekuatan pertahanan. Pemerintah Republik Federal Jerman, kata paragraf kedua, membuat pernyataan berikut. Pemerintah Republik Federal Jerman berjanji untuk mengurangi jumlah personel angkatan bersenjata Jerman bersatu menjadi 370.000 orang. Dalam batas keseluruhan ini, tidak lebih dari 345.000 akan menjadi bagian dari Angkatan Darat dan Udara. Dan kemudian dikatakan bahwa Republik Demokratik Jerman secara tegas mengaitkan diri dengan pernyataan ini. Yang berarti, kedua Jerman sepakat bahwa inilah kekuatan maksimum yang seharusnya dimiliki oleh Jerman yang bersatu. Dan keempat pemerintah lainnya, mereka mencatat pernyataan-pernyataan ini. Jadi ini adalah bentuk kesepakatan yang paling mendekati perjanjian tentang jumlah kekuatan militer di Jerman. Dan fakta bahwa Pistorius dalam pernyataan terbarunya, begitu saja, bahkan tidak menyinggung kewajiban ini, kewajiban perjanjian yang dimiliki Jerman, malah menaikkan jumlahnya jauh di atas batas itu. Bukan, 460.000. Itu sekitar 90.000 tentara, 90.000 orang, personel lebih banyak dari yang mereka janjikan dalam perjanjian tersebut. Jadi, Jerman sedang dalam proses melanggar salah satu perjanjian traktat mereka lagi, terutama dengan Uni Soviet. Meskipun, saya harus mengatakan bahwa dokumen ini juga sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari Margaret Thatcher dan pemerintah Inggris. Orang Inggris pada tahun 1990-an tidak mempercayai Jerman Barat, sama sekali. Saat itu, masih ada kecurigaan, dan traktat serta kesepakatan tentang seperti apa negara Jerman yang bersatu di masa depan sangat penting bagi semua negara pemenang perang. Sekarang, tentu saja, 35 tahun kemudian, kita hidup di dunia yang berbeda, dan musuh utama orang Eropa tampaknya saat ini adalah Rusia lagi. Namun, ini juga merupakan janji yang dibuat kepada Rusia, kepada Uni Soviet, dan Rusia adalah negara penerus sah dari Uni Soviet. A successor state of the Soviet Union. So this would be another promise broken. Sadly enough. Jadi ini akan menjadi janji yang dilanggar lagi. Sayangnya, saya tidak punya harapan bahwa selembar kertas ini akan memiliki kekuatan apapun. Pertama-tama, karena janji ini sudah pernah dilanggar sebelumnya. Jika kita melihat paragraf pertama pasal 3 misalnya, paragraf ini juga menjanjikan sesuatu dengan sangat jelas, sejelas-jelasnya. Pemerintah Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman menegaskan kembali penolakan mereka terhadap pembuatan, kepemilikan, dan pengendalian senjata nuklir, biologis, dan kimia. Mereka menyatakan bahwa Jerman yang bersatu juga akan mematuhi komitmen ini. Jerman yang bersatu, menurut pasal ini, berjanji bahwa mereka tidak akan pernah sama sekali membuat atau memiliki senjata nuklir. Sekarang, Anda tahu, fakta menyedihkan dari situasi ini adalah bahwa Jerman saat ini sudah menjadi tempat penempatan setidaknya senjata nuklir as. Mungkin jumlahnya bahkan lebih banyak karena, Anda tahu, yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat, terutama pada tahun 1990-an, adalah lelucon konyol yang mereka sebut sebagai berbagi nuklir.
NATO melakukan bagi nuklir. Dan karena senjata nuklir itu dibagikan dengan Jerman dan berada di bawah kepemilikan serta administrasi AS, Jerman tidak memilikinya. Jerman tidak memiliki kendali atas senjata-senjata itu. Maka argumennya adalah janji itu tidak pernah dilanggar. Tapi tentu saja, itu adalah lelucon konyol. Inti dari pasal ini adalah untuk memastikan tidak ada senjata nuklir di Jerman yang telah bersatu kembali, dan agar senjata nuklir itu tidak bisa menjadi ancaman bagi, waktu itu, Uni Soviet dan SIA. Dan janji ini pada dasarnya dilanggar, secepat janji itu dibuat. Dan Anda tahu, Anda menggunakan legalisme, bukan? Anda menggunakan legalisme dari berbagi nuklir. Kami hanya berbagi nuklirnya. Orang Jerman tidak memilikinya. Dan Barat sangat ahli dalam hal ini. Jadi saya tidak ragu bahwa juga pada bagian kedua, pada janji tentang 370.000 itu, para ahli hukum internasional Jerman akan dengan sangat cepat dan mudah menemukan alasan dengan mengatakan, oh, itu bukan janji yang sebenarnya. Itu hanya angka target. Kami tidak pernah mengatakan akan mempertahankannya. Kami bilang akan menguranginya, tapi kami tidak bilang akan mempertahankannya. Orang Rusia yang melanggar perjanjian mereka. The Russians broke their agreements. The Russians broke the Budapest Agreement. Therefore, we are just. Rusia telah melanggar perjanjian Budapest. Oleh karena itu, kita beralasan untuk menyesuaikan komitmen perjanjian kita. Hal-hal semacam itu. Sungguh sangat mudah bagi pihak manapun yang ingin menghindar dari perjanjian tertulis, dari traktat tertulis, untuk melakukannya dengan dalih-dalih hukum yang samar. Namun faktanya tetap, dan bagi saya, ini adalah contoh lain dari pelanggaran Jerman terhadap kewajiban perjanjiannya kepada para pemenang Perang Dunia Kedua. Dan tentu saja kali ini yang paling parah terhadap Rusia, yang pada titik ini akan sangat peduli terhadap janji tersebut. Russia, which at this point would care most about this promise. These 370,000, this cap was of course installed because jumlah 370 ini, batas ini, tentu saja, diterapkan karena dianggap sebagai jumlah yang dibutuhkan Jerman untuk mempertahankan diri di wilayahnya sendiri. Dan juga dengan mengingat bahwa pada tahun 1930-an, Jerman mulai melanggar kewajiban perjanjiannya di bawah perjanjian Versailles. Dan melakukan persenjataan kembali secara besar-besaran, menciptakan Wehrmacht, angkatan darat pada saat itu, yang jauh lebih besar, yang kemudian menyerang, menjarah, dan merampok sebagian besar wilayah Eropa, bukan? Jadi orang-orang yang saat itu berkuasa, terutama di Inggris, pemerintahan Thatcher, masih mengingat hal itu. Ia masih mengingat serangan udara Jerman di London, bukan? Dan sejak saat itu, ia tidak pernah mempercayai Jerman. Dan dia ingin memastikan, begitu juga yang lain, bahwa Jerman tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menyerang, menjarah, dan merampok benua Eropa. Namun sekarang, Pistorius dan seluruh jajaran pertahanan Jerman, dan seperti di Amerika Serikat, mereka seharusnya sekarang disebut sebagai jajaran penyerangan, secara aktif berupaya untuk mengingkari janji itu juga. Sayangnya, ini hanyalah salah satu dari domino yang jatuh, bukan hanya dalam hal perlombaan senjata di benua Eropa, tetapi juga dalam remilitarisasi dan genderang perang yang semakin keras. Maksud saya, ini belum cukup. Bagi sebagian orang, perang mengerikan di Ukraina saja belum cukup, di mana NATO Barat rela berperang sampai orang Ukraina terakhir. Ada juga yang ingin mempersiapkan langkah berikutnya, 5, 6, 10 tahun ke depan, ketika mereka ingin berperang sampai orang Jerman terakhir, orang Swedia terakhir, orang Denmark terakhir, mungkin orang Prancis terakhir, demi memenuhi fantasi mereka tentang Rusia yang hancur, yang telah menjadi mimpi Eropa, mimpi basah Eropa, setidaknya selama 200 tahun terakhir, atau sekitar 150 tahun terakhir, bukan? Maksud saya, Napoleon sudah mencoba dan gagal. Pada Perang Dunia, Jerman Reich mencoba dan gagal. Hitler mencoba dan gagal. Jadi menurut saya, ini hanyalah saat lain di mana persiapan sedang dilakukan, yang jika gagal akan kembali menjerumuskan Eropa ke dalam perang besar, perang umum. Dan jika Rusia kemudian mengatakan bahwa ini tidak benar, yang memang tidak, maka mereka akan dituduh menerapkan standar ganda dan tentu saja memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar. Itu benar.
Mereka memang memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, tetapi mereka diizinkan memilikinya menurut hukum internasional. Jerman menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan, baiklah, jika saya bisa menjadi negara yang bersatu kembali, maka saya berjanji tidak akan memiliki lebih dari 370. Anda bersatu, lalu Anda mendapatkan senjata nuklir dan meningkatkan jumlah pasukan Anda di atas 370, atau setidaknya berniat melakukannya. Tentu saja, inilah hubungan internasional. Ini hanyalah dokumen, tetapi dokumen-dokumen ini memiliki makna karena merupakan cerminan niat dari orang-orang, dari para politisi yang menandatanganinya. Dan jika niat ini dilanggar, atau jika janji-janji ini dilanggar, maka itu yang the Verenigde menciptakan insentif aan insolvabiliteit de mentijsdi en verslijs. To secure themselves in other ways, and the military spiral Dan spiral militer, spiral eskalasi, terus berputar dan berputar. Dan orang Jerman sangat ahli dalam menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Jika Anda masih ragu soal ini, lihat saja siapa yang mereka salahkan saat ini, atas genosida yang sedang terjadi di Israel, bukan? Siapapun bisa disalahkan, terutama orang Arab. Asal bukan diri mereka sendiri, atas genosida yang mereka lakukan terhadap orang Yahudi. Jadi, dengan nada sedih seperti ini, saya ingin menunjukkan hal ini kepada Anda karena ini adalah salah satu dari hal-hal kecil dalam sejarah yang kemudian menumpuk menjadi bencana besar di masa depan. Jerman, hentikan. 370 itulah yang kamu janjikan. Jangan pernah sekalipun memiliki lebih dari 370.000. Jadi patuhi itu. Kamu sudah berjanji. Kamu harus menepati janji itu. Jangan cari-cari alasan. Dan terima kasih banyak semuanya. And thank you very much, everybody.